Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Pagi menjelang siang, update untuk kalian semua. Tentunya senyum-senyum semua dengan kondisi PP sudah mulai bergerak naik ke atas. Ada dua faktor, well besar sudah masuk ke PP dengan lepret 10 kali lipat. Ini PP memang lagi dijadikan banyak taruhan para petarung-petarung besar, big boss, well kewel ataupun megalodon pada cinta lepret di PP karena PP dengan dorongan komunitas yang kuat serta holder yang meningkat terus arahnya ke atas, dipakailah well kewel pada main lepret pada gemblong, kemudian suatu saat ada bantingan, kalian jangan takut, yang penting arah ke depan. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi saya, hanya prediksi, tetap dia riset sendiri dan semua tanggung jawab masing-masing. Sebatas yang saya tahu, jangan telan mentah-mentah. Rp2, 1 sampai Rp2. Akan FOMO euforia ke depan semakin menggila setelah banyaknya paus-paus yang nanti akan terpancing FOMO di harga pucuk. Karena sekarang sudah mulai menggila lagi dengan kenaikan sedikit saja, sudah dua paus besar main lepret tingkat dewa 10 kali lipat di PP. Itu yang terjadi. Saya yakin PP akan menjadi besar, yang penting kalian setia. Setia dan sabar itu kunci, karena pemenang adalah long invest holder jangka panjang. Mau beli meme coin apa lagi? Meme coin yang dengan holder meningkat terus akan menjadi raja meme coin atau BTC-nya meme coin adalah PP. Kalian lihat di pemegang ini sudah 554.000,17K dengan kenaikan yang sangat pesat. Ditambah lagi kapitalisasi sudah 27,33 triliun yang waktu kemarin sempat naik tinggi sekitar 29 triliun dan dibanting ke 26 triliun dan naik lagi ke 27. Artinya bantingan itu nggak dalam, nggak terasa. Kalau dalam Mas Bro udah masuk lagi jual kebo, ya. Itu yang terjadi. Dua dompet membuka taruhan PP 10 kali lipat. Totalnya ada 3,37 juta dolar. Menurut Lokocen, jika berkelanjutan ini bisa menjadi sinyal pergeseran nafsu risiko ke PP di kalangan pemain besar. Wow, mereka orang-orang besar akan pada masuk di PP. Tapi sayangnya ini main lepret ini kurang ajar juga ya. Mudah-mudahan nanti dilikuidasi. Dua dompet membuka taruhan PP 10 kali lipat, panjang total 3,37 juta dolar. Menurut Log On Chain, jika berkelanjutan, ini bisa menjadi sinyal pergeseran nafsu ke PP di kalangan pemain besar. Wah, mantap. Tentu BlackRock nanti akan mengangkat PP. Mudah-mudahan terjadi cuan besar di PP. Karena bos ngobos ya, para ngobos ini udah mulai ke PP. Ini apalagi sih breaking news, si Presiden Trump baru saja menandatangani perintah eksklusif yang menggairahkan The Fed untuk membuka akun master untuk perusahaan kripto. Wow, si Trump kemarin postingnya rudal. Mantap jaya, breaking news, Presiden Katrum baru saja menandatangani menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan The Fed untuk membuka akun master untuk perusahaan kripto. Mantap. Saya agak alot kalau pagi-pagi ini, juga baru bangun, mata belum melek bener ini. Tapi kalau melihat perawan sama uang kok kelihatan. Heran saya. Aduh, kipi itu. Ya memanglah sama saya rasa ya. Ini BlackRock apa ini? Arus dana ETF seputar EBIT langsung lainnya. Pokoknya intinya siklus ini akan dinamis ya. Semua ya sudah mulai positif beritanya, karena kemarin kan saham
Saham Iran sudah mulai dibuka, artinya ketegangan dengan AS sudah mereda. Kemudian Nvidia tanggal 27 atau apa itu dirilis. Biasanya kalau keuntungan Nvidia dirilis tuh langsung BTC juga ikut pump ya. Fed ini adalah yang terakhir dia kebijakan, saya belum sempat mengecek beritanya, belum masuk ke websitenya. Kemudian ya itu yang namanya si Powell itu selalu keras kepala dengan selalu ada gap dengan Trump, jadi saya males juga lihat beritanya, paling gitu-gitu aja. Kalau dipangkas pun kemarin nggak ada pengaruhnya karena dana-dana udah masuk ke ETF institusi, jadi sudah nggak greget kayak dulu lagi, beda kawan ya. Jadi udah beda. Oke, kita pagi yang asal-asal namanya juga masih pagi ya. Otak belum begitu loading. Prediksi harga Solana, aliran dana ETF konsisten dan metrik membaik, peluang rebound makin terbuka. Ini Solana itu sebetulnya koin yang seperti PP, paus-paus tuh banyak di Solana ya. Itu tadi seperti meme koin kalau saya bilang, karena di saat bull ini naiknya tinggi banget, makanya PP Solana itu tinggi banget. Tapi nanti ketika banting ya marem, puas juga, bantingannya lumayan ketika ngeber ya. Jadi Solana itu bisa untuk jadikan kalian pilihan juga, ini bukan koin yang ece-ece tentunya ya. Kita lihat chart dominant market cap 60,27, 0,01 masih tinggi sih, belum ada pengaruhnya ke altcoin karena 60,73 hampir 61 dana aliran ada di BTC, dimakan BTC sendiri. Ini masih BTC season, sedangkan kurang dari 40% saja dana-dana yang masuk ke altcoin dibagi ribuan koin. Ya pasti BTC pemenang. Kalau TA-nya udah waktunya mengarah ke bawah semua sih. TA apapun udah mengarah ke bawah, tinggal longsor saja sebetulnya BTC. Harus kita sabar ya. Oke, di TKO harganya sudah mulai membaik 0,0074 ataupun 0,066 IDR, ada kenaikan cukup lumayan ya. Kita akan carikan koin untuk kalian. Ini order meningkat terus, nggak usah pakai ragu ya. Kita akan masuk ke peringkat-peringkat. Kalian bisa ajar koin indeks TTV, koin CMC yang tentunya mumpung lagi murah, 0,27 sabas dari 22 ya. Masih 2.200.000 sudah cuan banyak. Kalian masuk di Solana akan membawa, kenaikan Solana akan membawa nanti Jupiter sama Fun ya. Kenaikan ETH akan membawa Ethereum, ARB, SUI, PP ya. Sabar saja, nanti juga masanya terbang pada terbang. Nail Protocol sudah mulai bottom, kelihatannya sudah naik kembali, gila. Nail Protocol ini akan kelihatannya akan terbang kawan. Nail Protocol dan ICP ya, ICP. Untuk koin decknya bisa Uniswap, bisa ke Jupiter, PancakeSwap, Aster ya. Saya kasih koin yang bagus-bagus untuk kalian ya. Fun juga ngetrail juga sampai ada 5%. Market tuh naik turun juga nggak akan turun sampai kiamat. Nanti waktunya terbang juga terbang gitu ya. Mungkin itu aja Mas Pur, perlu MCK, sikat gigi mandi ngopi dulu karena masih baru bangun tidur ya. Tadi habis subuh tidur ya. Ini sekarang udah berapa jam tidur ini. Nggak apa-apa lah, yang penting sehat, nanti siang bisa tidur kembali. Mungkin itu aja untuk pagi hari ini, tetap semangat. Saya bilang kemarin masuk. Semua akan membaik. Apakah nggak bosan si Trump akan market turun terus, sedangkan Trump juga banyak kok koinnya ya. Meme koin aja dia doyan. Apalagi si Kevin ketua Fed yang baru mempunyai 20 aset digital kripto. Saya rasa akan menjadi perubahan besar dalam regulasi kripto selama zaman Joe Biden, kemudian dari Obama itu kan memang tidak pro dengan kripto kan, dari selalu diperas oleh Gary Gensler melalui SEC itu kan, dengan dibilang sekuritas hampir semua kripto. Kemudian sekarang sudah ramah, yang mana GZ pun di AS sudah menjadi legal, yang selama presiden sebelumnya kan dikatakan ilegal untuk Binance US. Sekarang udah, ya saya rasa udah bertahap perkembangannya ke depan untuk makin maju kripto, karena
juga Trump juga masih punya lawan-lawan politik, gak semudah membalikkan telapak tangan, juga perlu perjuangan untuk menjadikan si BTC itu untuk emas digital. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, tetap optimis, tidak ada perjuangan yang sia-sia, asal perjuangan dengan keikhlasan adalah kemuliaan. Kan biasa nyanyikan semalam itu nyanyi pun saya nggak belajar, dan baru pertama itu mendengar lagu itu sebetulnya. Kalau nyanyi 1, 2, 3 kali ya mungkin bagus hasilnya, tapi buat apa juga, toh juga saya nyanyi hiburan juga untuk kalian, bukan untuk komersil kok, untuk hibur diri, jadi nggak perlu bagus-bagus amat. Oke, mungkin itu aja, yang positif diambil, yang jelek ditendang, dan kiranya yang belum subscribe sudah subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.